Singapura, negara kecil ini sering disebut sebagai surga di Asia Tenggara. Kota yang super bersih, kota yang super modern, kota yang super teratur. Tapi di balik semua keteraturan ini ada sesuatu yang harus kamu tahu. Ada banyak sekali aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bagi kita dari luar, beberapa aturan terdengar aneh, bahkan sepele. Melanggarnya bisa bikin masalah, tatapan sinis, teguran denda yang bikin kantong jebol. Saya sering lihat turis, termasuk teman dari Indonesia yang tanpa sadar melakukan kesalahan ini. Bukan karena jahat, tapi karena tidak tahu. Di Singapura, hal biasa itu bisa jadi masalah besar. Jadi sebelum naik pesawat ke Changi, tonton video ini sampai habis. Saya akan bongkar 10 hal yang jangan dilakukan di Singapura. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kamu bisa menikmati seperti lokal. Ayo, kita mulai. Dari yang dasar, sampai yang paling bikin kesal. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental, paling dasar. Di sini, membuang sampah sembarangan, sepotong kecil permen karet puntung rokok, adalah dosa besar. Dendanya tidak main-main. Jika kamu tertangkap basah oleh petugas NEA, kamu bisa didenda mulai dari $300 Singapura atau sekitar 3,5 juta rupiah untuk pelanggaran pertama. Sekarang, mari kita bicara soal makanan. Hawker Center adalah jantung kuliner Singapura. Laksa chicken rice yang lezat ada satu ritual penting yang tidak boleh kamu lupakan. Mengembalikan nampan atau tray kamu. Ya, kamu tidak salah dengar. Di sini, setelah makan, kamu wajib membawa sendiri nampan, piring, dan gelas kotormu ke stasiun pengembalian yang sudah disediakan. Pertama, ini soal efisiensi. Mari kita bergerak ke sistem transportasi publik Singapura. Salah satu rahasia terbesarnya adalah aturan yang sangat ketat, dilarang keras makan dan minum. Ya, bahkan seteguk air mineral pun sebenarnya tidak diperbolehkan. Bayangkan seseorang menumpahkan kopi manis di lantai kereta saat jam sibuk. Lantainya akan menjadi lengket. Bayangkan bau menyengat durian. Jadi, jika kamu merasa lapar atau haus, tunggulah sampai kamu keluar dari stasiun. Dendanya bisa mencapai $500 Singapura. Hal berikutnya mungkin terdengar sepele, tapi sangat penting dalam budaya Singapura. Volume. Baik itu volume suaramu saat berbicara di telepon, atau volume musik dari handphonemu. Dianggap sangat tidak sopan. Gunakan suara pelan di ruang publik. Selalu siapkan headset atau earphone di tas. Di Singapura, mengantre adalah sebuah seni dan bagian dari kehidupan sehari-hari. Membeli makanan di Hawker Center, menyerobot atau memotong antrean, sekecil apapun, dianggap sebagai pelanggaran etika yang sangat serius dan akan langsung membuatmu mendapat tatapan tajam. Lalu ada fenomena unik yang disebut chop. Ini adalah praktik meletakkan barang pribadi, biasanya sebungkus tisu, di atas meja untuk menandai bahwa meja tersebut sudah ada yang menempati. Itu artinya, meja itu sudah dicop. Ada etika tidak tertulis yang sangat kuat. Di eskalator, selalu berdiri di sisi kiri, biarkan sisi kanan kosong. Sisi kanan adalah jalur cepat bagi mereka yang sedang terburu-buru. Jika kamu berdiri di sisi kanan, kamu menjadi penghalang jalan. Hal yang sama berlaku di pintu MRT. Berdirilah di kedua sisi pintu. Beri ruang untuk penumpang keluar terlebih dahulu. Setelah semua keluar, masuklah dengan tertib. Nah, ini dia yang sering bikin banyak orang, termasuk warga lokal, kesal. Aturan merokok di Singapura sangat ketat. Mal restoran halte bus taman bermain, carilah smoking corner atau smoking area. Biasanya, berupa kotak kuning di lantai. Dan bagaimana dengan vape atau rokok elektrik? Jawabannya lebih tegas lagi, dilarang total. Jadi, jangan pernah berpikir untuk membawa vape-mu ke Singapura. Di setiap gerbong MRT dan bus di Singapura, kamu akan melihat beberapa kursi dengan warna yang berbeda atau stiker khusus. Para lansia, ibu hamil, orang tua yang membawa anak kecil. Jangan pura-pura tidur, jangan asik bermain handphone. Kewajiban moralmu adalah untuk segera berdiri dan menawarkan tempat dudukmu. Keselamatan di jalan adalah prioritas utama di Singapura. Untuk pejalan kaki, istilah jaywalking. Menyeberang jalan sembarangan itu berbahaya. Zebra cross. Jembatan penyeberangan. Gunakan fasilitas yang ada. Tunggu lampu penyeberangan hijau. Untuk pengguna sepeda skuter, aturannya lebih ketat. Ada jalur khusus yang harus digunakan. Konsep tanggung jawab bersama di Singapura tidak hanya berlaku di tempat umum, tapi juga di lingkungan tempat tinggal. Koridor dan fasilitas umum seperti BBQ pit, pastikan kamu membersihkannya setelah selesai digunakan. Dan tinggalkan area tersebut dalam kondisi bersih, sama seperti saat kamu datang. Jadi, itulah 10 hal yang perlu kamu perhatikan saat berada di Singapura. Tapi, sebenarnya semua aturan ini bermuara pada satu hal.
Rasa hormat. Hormat pada kebersihan, ketertiban, ruang pribadi orang lain. Mematuhi aturan ini bukan berarti kamu kehilangan kebebasan. Sebaliknya, ini adalah cara kita berkontribusi pada sistem yang baik dan menunjukkan kita adalah turis yang cerdas dan beradab. Dengan memahami dan mengikuti etika lokal, liburanmu akan jauh lebih lancar, menyenangkan, dan bebas dari denda yang tidak diinginkan. Kamu bisa fokus menikmati semua keindahan Singapura. Pada akhirnya, bepergian bukan hanya melihat tempat baru, tapi juga belajar dan beradaptasi dengan budaya baru. Semoga panduan ini bermanfaat dan membuat perjalananmu menjadi kenangan tak terlupakan. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang berencana ke Singapura. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Itu dia 1 menit, sampai jumpa minggu depan. Bepergian dengan cerdas, bepergian dengan hormat.